Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qad qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi في الدارين آمين. قال وعلم التوحيد على قسمين أحدهما ظاهر وهو الذي يعلم بالدليل والبرهان، ويجب على كل مؤمن أن يعلم ويعتقد منه ما لا يصح إيمانه بدونه، والمتكلم هو الذي يعتني بتحرير هذا العلم والذب عنه والفحص عن أدلته وبراهينه، فيفضل عامة المؤمنين بذلك، وفضله إن كان إيمانا وعلما وإلا كان سورة فقط. Dan ilmu tauhid itu terbagi dua. Ilmu tauhid, ilmu yang berbicara tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang esanya Allah Subhanahu wa taala, tunggalnya Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada Rasulullah, keyakinan kepada kitabnya Allah, keyakinan kepada mereka para rasul, malaikat, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada ketentuan baik dan buruk. Yang itu disebut dengan rukun iman. Wa arkanul imani sittatun, dan rukun iman ada 6. Al-imanu billah, beriman kepada Allah, wa bi malaikatihi, beriman kepada malaikatnya, wa bi kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan kepada rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari kiamat, wa bil qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman kepada ketentuan baik dan buruknya. Jadi batasan iman itu adalah batasan tauhid. Jadi ilmu yang berbicara tentang keimanan adalah ilmu tauhid. Kalau nanti berbicara tentang Islam, al-Islam arkanul Islam khamsah, anta syahada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, tuqimus salat, tutiyaz zakat, tusum Ramadan, tahajjal bait, man istata'a ilaihi sabila. Yang sebelum adanya rukun iman, ada rukun Islam dulu. Yang 5. Yang itu ketika berbicara tentang rukun Islam, pada akhirnya bakal melahirkan ilmu yang disebut dengan ilmu fikih. Ketika berbicara tentang iman, itu nanti bakal melahirkan ilmu yang disebut dengan ilmu tauhid. Nah, tentang ihsan, ketika ditanya Rasulullah dari malaikat Jibril, ma huwal ihsan? Apa yang disebut dengan ihsan? Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tara. Engkau beriman kepada, engkau menyembah kepada Allah seakan engkau sudah melihat Allah. Wa illam takun tara fa innahu yaraka. Andaikan engkau tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah Maha melihat engkau. Itu yang disebut pada akhirnya melahirkan ilmu yang namanya tasawuf. Jadi ketika kita berbicara tentang rukun Islam itu adalah fikih, berbicara tentang rukun iman itu adalah tauhid, berbicara tentang ihsan itu adalah tasawuf. Dan itulah yang disebut dengan usuluddin, pokok-pokoknya agama. Nah, sekarang di sini dikatakan oleh Imamul Haddad wa ilmu tauhid ala qismaini, dan ilmu tauhid itu ada 2 macam. Tadi kita udah bahas apa yang disebut dengan ilmu tauhid. Ahaduhuma zahirun, yang pertama itu zahir, nampak. Jadi ilmu tauhid ada yang nampak. Apa yang disebut dengan yang nampak? Wa huwal ladzi ya'lamu bid-dalili wal burhan, yaitu yang mengetahui dalil dan petunjuk. Dalil nih tentang keagungan Allah, dalil tentang Allah, dan petunjuk tentang Allah. Fayajibu ala kulli mu'minin, yang wajib bagi setiap mukmin, an ya'lama, dia mengetahui, wa ya'taqid, dan dia meyakini, minhu, dari tauhid tersebut, ma la yasihhu imanuhu bidunihi, sesuatu yang tidak sah beriman kecuali dengannya. Artinya beriman dengan rukun iman yang ada
di mana seorang muslim tidak boleh tidak untuk mempelajarinya. Andaikan tidak dipelajari, maka dia bakal menjurus kepada kekufuran. Yang wajib untuk dia pelajari, tadi yang telah diketengahkan. Rukun iman yang harus dipelajari semuanya. Di mana dia harus beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, dan kemudian kepada ketentuan baik dan buruknya. Dan itu semuanya wajib dipelajari, tidak boleh tidak. Kalau misalnya ada seorang mukmin dia tidak mempelajari rukun iman yang ada, maka dosa. Sedangkan beriman kepada Allah itu nggak boleh ikut-ikutan. Ya, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari kiamat, dan kepada ketentuan baik dan buruk nggak boleh ikut-ikutan. Wajib kita tahu. Dan kalau misalnya kita tahu, kalau nggak dengan landasan majelis, bagaimana? Kita tahu ilmu di mana? Di majelis, kan lewat rangkaian mereka para ulama saleh. Kalau kita nggak duduk dengan mereka kaum ulama saleh, bisa paham nggak kita tentang agama kita? Tidak, gitu. Jadi akhirnya kembali lagi back to basic, kembali ke dasar. Yang dasar itu adalah majelis lagi. Makanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap waktu beliau pedulikan kepada yang namanya halaga. Beliau peduli kepada halaga, yaitu majelis. Bahkan dalam keadaan pulang dari perang aja tetap beliau mempedulikan halaga. Itu apalagi sih dalam keadaan santai. Wal mutakallimu huwa alladhi ya'tani bi tahriri hadzal ilmi. Dan yang berbicara tentang ilmu tauhid ini, orang yang peduli tentang tahrir ilmu ini. Ilmu yang sudah disulam. Penyulaman ilmu artinya betul-betul dia menguasai ilmu tauhid. Sebelum terbentuknya ilmu tauhid ini kan artinya ada bahasan-bahasan tersendiri secara sub-subnya, dan dia harus betul-betul memahami sub-sub ilmu tauhid. Ketika dia berbicara tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, panjang lebar dia berbicaranya karena tahu dengan dalilnya, dasar-dasarnya. Itu disebut dengan tahrir hadzal ilm. Jadi ilmunya itu enggak sedikit, ilmunya itu banyak. Gitu. Fayafdhulu 'amatal mu'minina bidzalika, maka dia lebih istimewa ketimbang orang-orang mukmin awam yang lain. Itu lebih istimewa kalau orang mukmin dia ngaji sebagaimana biasa. Ini orang yang berbicara tentang ilmu tauhid, yang ahli tauhid, yang pakar tauhid, dia ilmunya lebih mendalam. Gitu. Wa fadluhu, dan keistimewaannya, in kana imanan wa ilman, andaikan keistimewaannya secara iman dan ilmu. Dan orang yang berbicara tentang ilmu tauhid adalah orang yang ahli, orang yang pakar. Jangan biarkan orang yang berbicara tentang tauhid bukan ahlinya. Nanti pada akhirnya orang diajak kepada kesemrawutan, kepada kekufuran, kepada kesyirikan. Contoh, kalau orang tidak tahu tentang tauhid, dia mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Pengasih berada di atas arasy-Nya Allah. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa diartikan berada di atas arasy. Katanya lagi dalam keadaan duduk bengong. La haula wala quwata illa billah. Penafsiran batil. Allah dibilang duduk, dikatakan duduknya seperti apa? Duduknya seperti manusia. Kalau duduknya seperti manusia, kan udah ada dalil. Laisa kamitsli syai'. Allah itu tidak seperti apapun. Kalau dikatakan Allah seperti manusia, jadi kafirlah dia. Jadi hati-hati belajar tentang ilmu tauhid. Kalau orang yang tidak mempelajari dan juga tidak memahami tentang ilmu tauhid, jangan sekali-kali ngajarin tentang ilmu tauhid. Dan kita mempelajari ilmu tauhid kepada ahlinya, kepada mereka para ulama saleh. Kalau kita belajar ilmu tauhid cuma sekedar oh ini dari ini, oh dari ini dan dari ini, sedangkan yang ngajarin tidak memahami tentang ilmu tauhid, nanti khawatirnya tuh dia punya pemahaman dikatakan Allah duduk di atas singgasana seperti duduknya bapak ini, atau seperti duduknya bapak itu, atau seperti ini si kumis ini misalnya, atau seperti si tidak punya kumis ini. Misalnya, lah lucu amat, kok Allah dikatakan kayak ini dan kayak itu, kayak ini dan itu. Emang tuh Allah makhluk, kan Allah Tuhan. Kalau Allah Tuhan, beda nggak dengan yang lain?
Beda. Keagungan Allah Subhanahu wa taala nggak bakal disamakan dengan makhluk sedikit pun. Zat Allah, keagungan Allah tidak bakal sedikit pun sama dengan zatnya. Kalau tidak bakal sama dengan makhluknya. Kalau sama, dia tak ubahnya dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dalam zat Allah itu serupa dengan apapun dan dengan siapapun. Keadaan Allah beda dengan keadaan yang lain. Kalau keadaan yang lain, tadi kuat, sekarang bisa jadi nggak kuat, ngantuk misal. Yang kalau misalnya tadi nggak minum kopi, sekarang mau ingin minum kopi misalnya, kalau misalnya dia ngantuk misal. Itu kan, bukan Allah, bukan Tuhan. Kalau Allah, la ta'khudhu sinatu wala naum. Tidak ada Allah Subhanahu wa taala sina itu ngantuk. Ngantuk aja tidak, apalagi si tidur. La ta'khudhu sinatun wala naum. Allah Subhanahu wa taala tidak dirasai dengan rasa ngantuk dan tidur. Gitu. Kalau Allah tidur, orang bersegera untuk berbuat maksiat. Oh, Allah tidur, pada berbuat maksiat. Pada maling ini, maling itu, maling ini, ngambil ini, mengambil itu. Kenapa? Dianggap Allah lagi nggak tahu, lagi tidur. Biarin lah tuh, Allah lagi istirahat misal. Tuhan lagi istirahat, ayo kita gini-gini. Na'udzubillah min dzalik. Kalau pemahaman seperti itu adalah tauhid batil. Yang kalau misalnya Allah disamakan dengan makhluknya, juga itu adalah tauhid batil. Dan pemahamannya adalah pemahaman batil. Ingat, ketika salah tentang ilmu tauhid, maka antara dia Islam atau kafir. Tapi kalau salah tentang ilmu fikih, ya paling dia neraka. Begitu aja. Lebih dahsyat salah tentang tauhid daripada salah tentang fikih. Gitu. Andai kan salah fikih, paling-palingannya neraka. Gitu. Tapi kalau misalnya salah tauhid, ya udah antara Islam dan kafir. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jadi itu kedahsyatan orang yang tidak mempelajari ilmu tauhid dan atau orang yang mengajarkan ilmu tauhid tetapi bukan pakarnya, bukan ahlinya. Idza usidal amru ila ghairi ahli fantadhir sa'ah. Jika diberikan urusan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Fantadhir sa'ah. Tunggu waktu kehancuran tersebut. Orang kalau misalnya bikin rumah, dia bukan ahli rumah. Sebulan juga tuh rumah bakal hancur. Kenapa? Emang bukan ahli rumah. Dia nggak tahu perpaduan bagaimana caranya menyatukan antara semen dengan pasir. Dia tidak menjadikan persatuannya itu, dengan airnya bagaimana dan bagaimana. Orang dia tuh nggak tahu ilmu. Dan itu semuanya kembali kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pintu agungnya Allah itu adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa kita memahami itu, tanpa kita memahami ilmunya Rasulullah, tidak bakal sampai kepada hadiratul qudsiyah. Wa illa kana suratan faqat, kalau misalnya tidak-tidaknya ada gambaran saja. Ada bentuknya saja dia lebih istimewa daripada mereka kaum muslimin. Kalau imannya nggak bertambah atau ilmunya nggak bertambah, ya setidak-tidaknya gambarannya deh. Gambaran dia beda dari orang-orang muslim yang awam. Dan itu yang namanya zahir. Zahir artinya penuh dengan dalil. Jadi kalau kita berbicara tentang tauhid harus tahu dengan dalil. Kenapa kita sembah Allah? Jangan kita bilang teman saya nyembah Allah. Bapak saya nyembah Allah, ibu saya nyembah Allah. Anak istri saya atau suami saya nyembah Allah, maka saya nyembah Allah. Nggak bisa kayak gitu. Kalau untuk berbicara masalah tauhid dia harus tahu dengan sendirinya. Karena Allah sebagai Tuhan. Karena Allah sebagai penguasa dunia dan akhirat. Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan hidup dan mati. Itu dalil namanya. Itu zahir. Wa tsani minal qismaini, kemudian yang kedua dari macam tauhid yang kedua ini batinun, yaitu secara batin. Wa huwa ma la yudraku bidunil kashfi wal ayani, yaitu tidak bisa dijumpai selain dengan kasyaf,
dan ayan. Kasyaf dibuka, hijab itu dibuka. Wal ayan dengan pandangan yang betul-betul diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika miratsut taqwa, yang ini adalah warisan takwa. Yang dia tahu tentang kelembutan keagungan Allah dari mana? Dari batin. Jadi ini yang kedua ini bukan cuma bergerak tentang dalil saja. Dia tahu keagungan Allah, dia tahu kelembutan Allah, dia tahu kerajaan Allah Subhanahu wa taala, maha agungnya Allah. Dia tahu dengan apa? Sentuhan batin. Itu. Dengan kasyafnya, di mana Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan mata batinnya. Merasakan halawah, merasakan manisnya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Merasakan dekatnya dia. Al-qurb ilallah, merasakan dekat. Al-inas ilallah, merasakan bersahaja, berdampingan selalu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'na al-hidayati allati hiya thamaratul mujahadah. Ini dihasilkan orang yang mendapati tauhid secara batin. Lantaran pertama itu adalah takwa, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Bagaimana kalau menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya? Ya. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Apa yang Allah perintahkan, lakukan. Apa yang Allah larang, tinggalkan. Itu takwa namanya. Wa ma'na al-hidayati, dan arti hidayah, petunjuk allati hiya thamaratul mujahadah, yang itu adalah hasil dari perjuangan. Kalau ada orang mengatakan, ya kita belum dapat hidayah, ente udah berjuang belum? Berjuang dulu dengan maksimal. Ngaji, sholat, ibadah, zikir, sedekah, mengabdi, ngaji lagi, zikir, sholat, ibadah, terus dengan perjuangan maksimal baru datang hidayah. Kalau misalnya kita nggak menjemput hidayah, bagaimana mau hidayah datang? Hidayah itu artinya petunjuk yang datang dari Allah. Petunjuk itu datang kalau ada dengan proses usaha. Kita nggak berusaha, nggak dapat hidayah. Kalau misalnya kita nggak berusaha saja nggak dapat duit, itu yang zahir. Yang batin, kita mau dapetin hidayah. Ya, hidayah tergantung Allah dah. Tergantung Allah. Tapi ente nggak berusaha apa-apa, salah. Jadi itu arti pasrah yang salah. Pasrah artinya dia melakukan sesuatu dulu, maksimalin dulu dia ibadah kepada Allah. Gitu. Ala inna fi ayyami dahrikum lanafahat, ala fata'arradu laha. Ingat, di setiap hari-hari kalian itu ada kasih sayang Allah yang turun. Maka siaplah engkau untuk mendapatkan kasih sayang. Artinya, siap untuk mendapatkan itu penuh dengan kemaksimalan ibadah. Wa wasirun bainal abdi wa baina rabbi. Ini adalah rahasia antara seorang hamba kepada, dan antara hamba dan antara Tuhannya, antara hamba dan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad yatafawwadu ahluhu an asya'a minhu fi ma bainahum. Dan terkadang mengalihkan ahlinya ini tentang permasalahan-permasalahan yang ada di antara mereka. Walahum radhiyallahu anhumul ghairah at-ta'ammah. Dan bagi mereka, orang-orang yang dibuka bola batinnya, mata batinnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, itu mempunyai rasa cemburu yang sangat sempurna. Ala an yagifa ala syai'in minhu man laysa min ahli, ketika terdiam tentang satu permasalahan yang dimana itu bukan ahlinya. Hatakana al-Junaidu rahimahullah idza arada an yatakallama fihi ma ashabihi, sampai-sampai Sayyidina Imam Al-Junaid. Al-Imam Al-Junaid ini Sayyidina Imam Muhammad Al-Junaid, Sayyid Taifah, pimpinan para ahli sufi pada zamannya. Dalam satu riwayat, beliaulah di antara yang pertama kali mengungkapkan kata-kata sufi. Seorang imam besar, wali besar, Al-Imam Muhammad Al-Junaid, yang diberikan kasih sayangnya oleh Allah,
Idza arada an yatakallama fi, ketika beliau mau berbicara tentang tauhid, ma'a sahabi, di sisi sahabat-sahabatnya, yaghalligul baba, dia tutup pintu. Wa yaj'alul mafatiha tahta warikihi, dan dia jadikan kunci-kunci di antara belakang yang dia miliki. Wa dzalika rahmatan minhum bil mu'minin, yang demikian itu adalah kasih sayang di antara mereka kepada mereka orang-orang beriman. Sampai seperti itu. Artinya kalau udah berbicara tentang permasalahan tauhid yang paling dalam, hanya orang-orang khusus saja. Nih, bicara masalah keagungan Allah, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Itu nggak dibeberkan secara umum. Ada ilmu yang dibeberkan secara umum, ada ilmu yang dibeberkan secara khusus. Makanya mereka para ulama-ulama saleh, kalau misalnya ada bentuk pengajian khusus, itu nggak diliput. Nggak pula artinya dipahami oleh orang-orang yang tidak mampu untuk memahami. Kenapa? Belum kelasnya. Bagaikan kalau misalnya orang-orang yang pada kelas S3 atau S2, itu khusus. Nanti orang-orang yang dari SMA atau masuk ke kelas S2, kebingungan. Anak SMP masuk ke kelas S2, kebingungan. Yang ada, ini apaan ini? Belajar apa ini? Kenapa? Emang bukan waktunya. Begitu juga masyarakat. Kalau misalnya ada tuh sang guru mau memberikan arahan secara khusus, berarti itu majlisnya pun secara khusus. Itu udah dijalankan dari ulama-ulama kita dulu. Sayyidina Imam Muhammad Al-Junaid ketika berbicara panjang lebar tentang hidayah Allah, tentang kasih sayang Allah, tentang mandat yang datang dari Allah, itu beliau tutup pintunya, hanya orang-orang khusus saja yang bisa ngaji kepada beliau. Kenapa? Pola pemahaman orang-orang awam nggak bisa. Pola pemahaman orang awam baru ibarat berbicara masalah cebok aja dulu. Bicara masalah sholat aja dulu. Bicara masalah keagungan Allah. Untuk lebih dalamnya lagi, pilihan itu semuanya. Dan itu kan sering kita lihat di pesantren-pesantren, ketika sang guru milih mana murid yang kira-kira layak untuk pelajaran ini. Naik, ini nggak naik. Ini naik, ini nggak naik. Gitu. Kemudian naik lagi. Yang kira-kira naik, karena memang ada pandangan tersendiri dari sang guru. Nggak naik juga memang ada pandangan tersendiri dari sang guru. Beruntunglah yang selalu naik. Tab man yataragga, beruntung orang yang selalu naik. Derajatnya makin lama makin naik. Jadi kenapa ulama nggak mau ngajarin ilmu khusus kepada orang awam? Karena ulama sayang. Nanti tuh orang awam kebingungan berbicara tentang ilmu khusus. Nggak nyambung, mau bilang apa? Tadi saya katakan, keluaran SMP mau bicara S2. Ketika tuh sang dosen berbicara ini dan itu, anak-anak SMP yang ada paling ngiler doang. Kelak, ngiler lagi. Kenapa? Ini apaan nih? Bapak ngomong apaan? Gitu. Pak dosen ngomong apa, Pak dosen? Gitu. Ibarat itu juga, ketika ulama berbicara secara khusus di hadapan orang-orang awam bakal bicara, ini kiai ngomong apa nih? Ini sang guru ngomong apa? Maka dari itu, ulama mengkhususkan karena sayang kepada umat. Fa innal waqifa 'ala hadzal ilmi min ghairi ahlihi. Maka sesungguhnya orang yang berdiri ilmu pada yang bukan ahlinya, imma an yunkirahu, bisa jadi dia mengingkarinya. Fa yakunu 'indallah minal mukadzdzibina bima lam yuhitu bihi ilman. Jadilah dia di sisi Allah di antara orang yang mendustakan, karena mereka tidak betul-betul mampu membidangi ilmu tersebut. Wa imma an yusaddaqa bihi, bisa jadi untuk dibenarkan. Wa yufahimahu ala ghairil wajhil muradi minhu, dan dipahami dengan ketentuan yang tidak dimaksud. Fa yata'assaru fi adyalil khata'. Fa yata'assaru fi adyalil khata', maka berketerusan dalam kerendahan kesalahan. Artinya kalau misalnya ini kita lihat ada orang yang berbicara tentang masalah ilmu tauhid nih salah, wajib kita untuk ingkari. Kasih tahu, ente ngajarin salah. Tuh kalau jadi ulama harus tegas. Ente salah, pemahaman ente salah. Masa Allah disamakan dengan manusia? Masa Allah disamakan duduknya dengan manusia? Aneh. Kalau disamakan dengan manusia, manusia aja kalau begitu jadinya. Kenapa tuh Allah disamakan dengan manusia?
Gitu. Kalau misalnya ada pemahaman Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa tadi dikatakan kayak gitu. Atau ada orang juga bisa juga dibenarkan tapi salahnya banyak. Itu juga harus dikasih tahu. Kenapa? Kalau enggak dikasih tahu berkesalahan. Salahnya makin lama makin terus dan dia mengajarkan kepada sesuatu makin lama makin merajalela tuh dia punya pemahamannya. Wa'alam anna qad tujadu min hadzal ilmi talwihat fi kutubil muhaqqiqin kal ihya'i wal guti. Dan ketahuilah bahwa terkadang dalam ilmu ini ada hamparan hembusan yang sekarang dipelajari dan nanti yang akan datang makin panjang lagi. Jadi seakan dikasih tahu ini mukadimahnya, pendahuluannya oleh sang ulama. Tapi berkebanyakan nanti ada di pasal yang lain atau di bab yang lain. Itu terkadang nih ilmu tauhid ada ilmu tentang zahirnya aja. Di balik itu semuanya ada yang paling dalam. Kalau orang udah belajar ngaji secara maksimal, dia bakal ketemu tentang dalaman tauhid. Orang kalau udah berbicara tentang dalaman tauhid, dia berbicara tentang terus keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang dia bicara tentang kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia udah berbicara tentang kenikmatan Allah, tidak ada rasa nikmat dengan dunia sedikit pun. Tidak ada rasa nikmat dengan selain Allah sedikit pun. Kenapa? Yang dia udah rasakan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap waktu dia selalu nikmat dengan Allah. Karena dia udah merasakan tauhid lebih dalam, gitu. Fi kutubil muhaqqiqin, di kitab mereka para ulama-ulama yang memang betul-betul ahlinya, yang mentahqiqkan ilmu, yang memang betul-betul memahami ilmu secara panjang lebar. Kal Ihya, seperti Ihya Ulumuddin yang Imam Al-Ghazali. Wal Gud, Al-Wagud, Gud ini di sini Gudul Gulub. Al-Makki, itu dikatakan Gudul Gulub. Alhamdulillah kedua kitab tersebut secara tahaddusan bin ni'mah saya sudah pelajari. Kitab Ihya dan kitab Gudul Gulub itu. Dan itu luar biasa penjabaran tentang keagungan Allah, luar biasa, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Dan saya pun sekarang berkata kepada jamaah secara muqaddimah, secara kelanjutannya lagi nanti kalau kita panjang umur, sehat walafiat dan ngajinya jamaah terus berketerusan, bakal ketemu tuh ilmu yang di situ. Gitu. Seperti mereka juga begitu juga. Pembicaraan tentang tauhid enggak sebegitunya, nanti berketerusan. Bagaikan orang kalau misalnya berketerusan dewasa, pantas untuk makan ini dan itu, kenapa sudah dewasa? Begitu juga orang yang belajar. Kalau misalnya itu orang yang belajar, dia mampu untuk mempelajari ini, naiklah dia. Gitu. Jadi itu kenikmatan, kelembutan tauhid yang ada. Dan itu harus dipelajari dari guru yang memang betul-betul muhaqqiqin, yang betul-betul membahana keilmuannya. Kalau guru nggak ngerti, bagaimana mau ngajarin? Zaman sekarang berapa banyak mereka pondasi dasarnya saja tidak tahu, bahasa Arab saja tidak tahu. Balaghah, nahwu, sharaf mereka tidak tahu. Yang mereka ajarkan dengan bahasa Arab dengan terjemah. Bagaimana mau membombastiskan tentang permasalahan tauhid? Nggak tahu dia untuk kedalaman tauhid. Aneh kalau misalnya ada orang baca tentang terjemah, tapi dia bicara tentang tauhid dalam. Atau dia bilang ma'rifat. Ma'rifat seperti apa? Ma'rifat itu adalah orang-orang yang berkelas. Orang yang keimanannya tinggi, ilmunya tinggi. Tidak ada orang yang ma'rifat yang ilmunya setengah. Kan ada orang terkadang baru ngaji bentar doang dia bicara masalah ma'rifat. Ma'rifat. Manunggaling kaula Gusti. Ma'rifat. Bicara ma'rifat kuat banget. Ngaji nggak mau. Baca kitab nggak bisa. Baca Quran nggak bisa. Ma'rifat yang model seperti apa? Pembahasan tuh terkadang di sana-sini. Kalau lagi ngobrol sama aki-aki, aki-aki itu bicara ma'rifat. Ma'rifat. Dodol lipat kali. Ma'rifat lagi, ma'rifat. Celana pendek dia pakai kemana-mana. Ma'rifat yang ngomongin. Otaknya ditaruh di mana?
pikirannya ngawur. Ya, pikirannya ngawur. Ibarat kalau misalnya dia mau minum, dia taruh di pala. Yang harusnya ditaruh di mulut, kenapa jadi ditaruh di pala? Tuh orang berbicara ma'rifat tetapi ilmunya nol. Nggak pantas. Wa innama sam'u biha taswifan lil murid as-sadiqi fi ba'dil mawadhi'i. Hanya saja mereka para ulama tasmih, memberikan kesadaran, memaafkan. Biha untuk memahami ilmu-ilmu tersebut taswifan, menunda lil murid as-sadiq, kepada murid yang jujur fi ba'dil mawadhi, di sebagian tempat. Jadi ini ilmu yang ini ntar aja dulu. Ente belajar ini aja dulu. Kalau udah belajar ini nanti ada kelasnya ini. Belajar ini lagi ada kelasnya ini lagi. Enggak setiap orang yang tahu-tahu belajar nahwu, tahu-tahu belajar alfiyah. Rontok dia punya gigi nanti. Enggak pernah belajar nahwu tahu-tahu alfiyah. Ada-ada aja. Belajar yang kecil-kecil dulu. Nahwu ini, nahwu itu, nahwu. Kalau kira-kira tuh dia udah membahana, tek baru mau alfiyah. Mau alfiyah Imam Suyuti, kalau mau alfiyah Imam Malik, terserah. Tapi kalau misalnya orang nggak pernah belajar nahwu, atau belajar ilmu alfiyah, nahwu alfiyah, atau tahu-tahu dia belajar sorof, orang nggak pernah belajar nahwu, tahu-tahu belajar balaghah, itu ibarat orang nggak kenal tentang apa namanya bab nostalgia dalam sebuah melodi. Apa tuh namanya? Itu do re mi fa si la si do si la sol fa mi re do misal. Dia nggak tahu model yang kayak gitu, kemudian dia mau bicara tentang bait-bait ini, nggak bisa. Belajar yang dasar aja dulu. Belajar yang dasar. Bagaimana mungkin dia bisa menghiasi satu langkah nyanyian, atau dia bakal bisa untuk menciptakan satu nyanyian kalau dia nggak tahu bait-bait dasar syair yang ada? Nggak bisa, harus dari sedasar dulu. Sebegitulah orang. Nggak bakal dia bisa mengatakan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dalam sebelum dia memahami ilmu yang dasar. Jadi sebelum ada ilmu batin, zahir dulu tadi. Ilmu tentang dalil dulu. Dia kuasai dulu dalil. Baru dia berbicara tentang batin. Kalau misalnya ada orang batin dia pelajari, dalil enggak. Ibaratnya ngaji enggak, zikiran dulu. Zikir, 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 zikir. Wah, orang dibilang zikir, 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 zikir. Sampai tuh ibarat dia dalam keadaan mati, mau mati. Nyebut, nyebut. But ya, but. Nyebut, astaga. Itu dia coba kalau orangnya ahli dibilang sebut la ilaha illallah, dia langsung tahu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun tuh ada orang salah ngomong, dia langsung kembali kepada Hadiratul Qudsiyah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena asalnya dia keagungan dari Allah, dia kembali kepada Allah lagi. Gitu. Jadi ngaji dulu. Kalau udah ngaji semuanya juga beres semuanya. Landasan semuanya ngaji, dia harus tahu tentang syariat, nggak boleh dari orang. Kalau udah berbicara masalah agama, apalagi berbicara tentang kelembutan agama, dasar agama paling dalam seperti tauhid, nggak boleh menurut orang, menurut diri sendiri. Gitu. Nggak boleh kita beragama ikut-ikutan. Enak, dia kayaknya enak, masuk Islam dah, ya mungkin pertama kali dia masuk Islam boleh, tapi kan harus belajar. Kalau dia udah masuk Islam kemudian dia nggak belajar, berketerusan pada akhirnya nggak belajar, pada akhirnya dia meninggal dunia tanpa pembelajaran, dosa. Sangat-sangat dosa besar. Kenapa? Pemahaman syariatul Islam harus dipelajari ketika dia mulai taubat dari kekufurannya atau ketika di masa kanak-kanak dengan keislamannya. Ditawaggu fi husulil faidati, karena terhentinya untuk menghasilkan faedah. Min ilmi al-mu'amalati alladhi huwa yasuddu bisadadi bayanihi ala dzikri dzalika. Dari ilmu muamalah yang mereka berada di hadapannya, ada penjelasan untuk mengetahui itu semuanya. Wa illa fahum akahu syai' bi iradih. Kalau tidak, mereka para ulama saleh
lebih mengetahui dengan kehendak-kehendaknya. Amma tara Imam Al-Ghazali rahimahullah hina yashrafu ala biharihi al-mutalatimati yaqulu. Apakah engkau tidak pernah tahu betapa Imam Al-Ghazali dengan keagungan kelembutan lautan yang beliau miliki, sekira-kira beliau berkata, wal tamsik inana al-galami wa taratan yaqulu hauna sirrun falnatajawazhu. Hendaklah engkau bersungguh-sungguh dengan kalam, dengan pena. Padahal ketika itu beliau luar biasa membahana. Tetap beliau kalau misalnya ada jumpa, beliau tulis. Lihat Imam Al-Ghazali itu. Kalau ada ilmu, beliau cepat-cepat tulis. Kita, Imam Ghazali bukan. Bang Ghazali juga bukan. Ada ilmu, kita nggak buru-buru nyatet. Ngaji aneh. Nggak bawa pulpen. Nggak bawa buku. Apa yang terungkap nggak ditulis. Ya, apa yang terungkap nggak ditulis. Kira-kira nyambung nggak? Nyambung. Tapi kan nggak sebagaimana nyambungnya orang yang belajar. Tuh lihat Imam Al-Ghazali. Dengan samudra ilmu yang beliau miliki. Ilmu terus ditulis dengan pena yang beliau miliki. Terkadang beliau berkata, sampai sinilah rahasia yang sudah kita lalui. Artinya, stop ngaji dulu. Cari bab yang berikutnya. Itu padahal beliau sudah membahana ilmunya. Beliau nggak mau terusin tuh pemahaman-pemahaman yang nanti pada akhirnya khawatir murid-muridnya ngaco. Kalau udah bicara masalah khusus, udah stop di sini dulu. Karena beliau tahu tentang wacana murid-murid atau jamaah-jamaah yang ada. Wa ukhra, dan yang lainnya ada min ilmil mukasyafah. Kalau yang lainnya, bahkan ulama yang lain, ini diantara ilmu yang mukasyafah, yang hanya dipahami tentang batinnya seseorang ketika dibuka oleh Allah. Padahal dia tahu untuk mau berbicara lebih lanjutnya tahu, tapi ulama banyak tawadhu. Ulama banyak tawadhu. Sekira-kira ini jangan dah. Nanti kalau misalnya ini dikupas, waduh repot dah. Ini dikupas lagi, repot dah. Udah. Jadi ada beberapa memang ilmu yang memang dikhususkan nanti di akhir. Atau dikhususkan hanya orang-orang khusus yang bakal mempelajari. Walisa min gharudina dzikru fil ilmi muamalah ila ghairi dzalika. Bukan maksud kami ini tujuan untuk menyebutkan tentang ilmu muamalah. Ilmu ini adalah ilmu, bukan ilmu muamalah. Tapi ilmu tentang kelembutan-kelembutan Allah. Ada yang bersifat gaib, ada yang bersifat ini dan itu, ini dan itu, ini dan itu. Terkadang kenapa mereka, ada ulama yang pernah untuk mengajarkan satu kitab khusus, Sirrul Asrar misalnya, kemudian terhenti. Ketika dipelajari, oh, ntar dulu kalau begini jadinya. Belum waktunya untuk diteruskan. Berbicara tentang ini dan itu, oh memang belum waktunya untuk diteruskan. Bicara ini lagi, belum waktunya untuk diteruskan. Ada secara khusus tuh. Di mana tuh pandangan-pandangan ulama nggak boleh untuk mengajarkan itu. Gitu. Bahkan saya mendapat kabar tentang Abu Yadimiyati itu Pandeglang. Itu beliau tidak mengijazahkan satu thariqah khusus tentang thariqah Al-Qadiriyah. Thariqah yang berbicara tentang thariqah Al-Qadiriyah langsung ke Syekh Abdul Qadir Al-Jilani puncaknya. Tapi yang beliau ijazahkan yaitu thariqah Asyadziliyah yang lebih lentur, yang lebih lembut daripada thariqah Al-Qadiriyah. Kalau thariqah Al-Qadiriyah luar biasa. Wah, sangat-sangatlah luar biasa. Orang yang tidak mampu tentang syariah, jangan belaga untuk masuk ke dalam dunia thariqah. Dia bakal oleng. Apalagi tahu-tahu thariqahnya Al-Qadiriyah. Makanya yang diijazahkan banyak dari Abu Yadimiyati itu adalah thariqah Al-Syadziliyah yang lebih lentur daripada thariqah Al-Qadiriyah. Beliau tahu. Hanya orang-orang khusus saja yang diberikan ijazah Al-Qadiriyah. Tapi secara umum, tidak. Secara umum Al-Syadziliyah. Seperti itu ungkapannya. Mungkin juga jamaah belum banyak nyimak, yang penting dengerin aja dulu. Gitu. Ibaratnya ada ilmu yang perlu untuk diungkap, ada ilmu yang diungkap secara khusus.
Wa amma man awrada min as-sufiyati min kutubihi atrafan min hadzal ilmi. Adapun orang yang sudah datang tentang kesufian dari kitab-kitabnya, itu ada dari ilmu ini seperti Al-Hatimi, Wal-Kailani, wa man naha nahwahuma, atau kitab yang sumpama itu. Falyahmil dzalika minhum 'ala al-ghalabah. Maka hendaknya ambil di antara mereka secara umum. Wal maghlub ma'dzurun, dan orang yang terkalahkan itu dimaafkan. Law adzinal idnu wal ma'dzunu lahu ma'murun yuhibbu 'alaihi al-imtithal. Andaikan diizini atau terizinkan baginya dan diperintahkan, wajib buat dia untuk menjalankan. Kalau udah disuruh guru, jalanin. Guru udah bilang amalin ini, amalin udah. Berarti emang udah layak buat kita. Tapi kalau misalnya guru nggak mengizinkan, jangan. Tuh guru tahu bobot kita, berat yang kita miliki, keimanan kita, gitu. Guru tahu. Kira-kira dikasih ini dia nggak bakal sanggup, jangan dah. Terkadang sang guru mengatakan, tolong ente amalin ini. Tapi jangan untuk melakukan itu ya. Ada waktunya di mana orang sakit, ada obat dan ada juga larangan. Larangan berbentuk apa namanya kalau larangan? Pantangan. Jangan kalau misalnya orang minum obat, pantangan dia jalanin. Lucu banget. Ada orang punya penyakit dahsyat, ya, penyakitnya dahsyat. Tapi obat jalan minum, tetapi minum es melulu. Minum es lagi, es lagi. Kan itu pantangan. Kalau pantangan dilarang, dijauhin. Satu obat jalanin, pantangan juga dijauhin. Misal, ya udah, ini amalin, ini zikiran, diamalin. Tapi ketika itu dikatakan, tapi jangan ngobatin orang ya. Masih dia ngobatin juga, dia ngobatin, bandel. Akhirnya kan repot. Akhirnya yang repot siapa? Dia juga. Orang dibilang jangan ngobatin. Ini ada orang, sini. Aku tempeleng kamu. Blong. Sini, aku obatin kamu. Blong. Di sana sini akan aku. Benar sih orang sembuh. Ente sembuh gak? Enggak. Kan di satu sisi ada obat, ada pantangan. Obat, minum, terus zikiran, jalanin. Tapi kan ada pantangan. Nanti kalau udah sembuh, ngobatin jin juga boleh. Jangan kan si manusia. Jin, misalnya tuh jin kemasukan. Lucu banget. Jin kemasukan. Jin kemasukan. Nah kalau udah begitu, boleh. Kenapa? Udah kuat. Tapi kalau belum kuat kan guru sayang. Kesian, jangan. Gitu. Ada orang tahak dikit sini, nak. Blok-blok sembuh, betul. Sini mas, sini. Om, gitu. Ya Allah. Orang dibilang jangan, gitu. Masih tetap. Jadi tidak seperti itu. Jadi tuh ada izin di mana tuh guru. Ada sebab dan akibatnya. Nggak ada tuh guru mengatakan sesuatu tanpa ada dalil. Pahamin aja. Ya, pahamin aja. Tidak ada tuh pernah guru untuk mengatakan seperti ini dan seperti itu sia-sia. Dan semuanya sayang kepada murid. Ya, semuanya sayang kepada murid. Misalnya ada yang tenggelam. Guru tahu si A tenggelam, B tidak tenggelam. Si B lagi mau ngebantu si A, yang A lagi mau tenggelam. Kemudian guru mengatakan, jangan kamu tenggelam, yang B nih. Guru tahu karena yang B nggak bisa berenang. Nanti pada akhirnya dua-duanya tenggelam. Betul nggak? Iya, kalau ente bisa berenang, ente nolongin dia yang lagi tenggelam nggak ada masalah. Tapi ente nggak bisa berenang, kok membantu orang yang dalam keadaan tenggelam, dua-duanya tenggelam. Paham nggak nih kiasan saya? Ketika kita tidak mampu, jangan ikut nolong orang yang juga dalam keadaan tidak mampu. Nanti pada akhirnya kita yang dua-duanya tidak mampu. Ada waktunya di mana kita harus nolong orang. Gitu, ada waktunya. Kalau udah sama-sama tenggelam gimana dong?
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bakal bisa balik lagi gak ke alam dunia? Nggak bisa, orang udah sama-sama tenggelam gitu. Tuh. Sekarang terserah padamu. Begitulah aku jadinya. Ya. Sekarang semua terserah padamu. Memang aku begitu jadinya. Terserah gitu. Yang penting kan udah dikasih tahu, mau jalanin enggak gitu. Cuman jalanin doang. Tapi di balik ada perintah ada larangan gitu. Di balik ada obat ada pantangan. Kan enak banget. Cuman jalanin doang apa susahnya sih? Gitu. Wasirul idni fi dzalika la yajuzu dzikru illa musyafah. Dan rahasia idin yang demikian itu tidak diperbolehkan penyebutnya kecuali secara langsung. Ini ilmu yang khusus aja harus dengan langsung. Enggak pakai dengan telepon-teleponan, enggak, ilmu-ilmu khusus itu langsung. Ilmu yang khusus, enggak boleh dengan main salam-salaman apa, enggak, dia datang. Seorang murid datang ke guru, tuh bakal diungkap ilmu khusus di mana tidak ada di kitab. Di mana tidak ada di kitab, mau cari di kitab mana pun enggak ada. Begitulah ketika saya belajar kepada guru-guru saya. Saya kebingungan, ini ilmu di mana nih? Ada di dada guru saya. Allahu Akbar. Yang tidak dijumpai di kitab. Tidak dijumpai di kitab. Di mana pembelajaran seperti itu yang saya rasakan ketika saya masih di Hadramaut, jam 2 dini hari belajar ilmu seperti itu. Dibangunin jam 2, diajarkan ilmu. Dan itu adalah ilmu khusus yang sekarang saya juga nggak berbicara kepada jamaah. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Jam 2. Dan juga sang guru tahu siapa yang bakal dibangunin, siapa yang tidak dibangunin. Gitu. Ada rahasia idin yang dimiliki oleh sang guru. Jadi idin itu ada rahasianya. Di mana guru tidak mengizinkan, itu juga ada rahasianya. Janganlah sekali-kali menentang idin. Kalau sudah menentang idin, salahkan diri sendiri. Yang ada adalah kehancuran. Gitu. Jadi langkah buat sang murid, jalanin apa kata titah sang guru. Jalanin aja dulu. Gitu. Kenapa susah? Ilmu sebentar. Ilmu guru juga tahu. Kalau yang ikhlas di antara muridnya bakal diajarkan. Yang ikhlas di antara muridnya, bahkan kalau misalnya tuh memang tuh murid belum waktunya, tapi kalau misalnya kesungguhannya ada, keikhlasannya ada, kekuatan hatinya ada, itu yang bisa jadi yang lebih ditampilkan daripada orang yang ngajinya banyak. Tapi kalau orang ngajinya banyak, tapi sombong ada, dengki ada, takabur ada, nggak pantas. Bisa jadi orang yang baru ngaji kemudian dia yang langsung disodorkan. Kenapa? Karena kebersihan hati gitu. Dan ini dikupas oleh Imam Al-Haddad nih di kitab ini, di malam ini. Betapa rahasia izin dari sang guru itu banyak. Kalau udah guru jangan bilang jangan. Kalau bila guru bilang iya, bismillah. Gitu. Wallahu a'lam.